Film Amuse atau yang dikenal dengan Yunkyo pada tahun 2012 mengisahkan seorang penyair dan profesor perguruan tinggi yang sangat dihormati, Lee Juk-yo. Berusia 17 tahun, sehari-hari kakek tersebut dibantu oleh murid sekaligus asistennya, So Ji-woo, yang bercita-cita mengikuti jejak Lee Juk-yu sebagai penyair dan penulis. Kehidupan mereka berubah seketika usai bertemu dengan Eun-kyo, anak SMA berusia 17 tahun yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya dan tertidur di teras. Berhayal bukanlah sesuatu hal yang salah. Yang salah adalah tidak bisa mengontrol terhadap apa yang dihayalkan. Right? Apalagi sesuatu hal yang berhubungan dengan seks. Ya, kita tidak bisa pungkiri, jika kita memikirkan hal tentang seks, pikiran kita bisa liar kemana-mana. Mengimajinasikan layaknya kita adalah seorang penulis, terutama pria. Nah, biasanya itu kan remaja ya, remaja ya belasan umur. Tapi ternyata tidak juga. Semua umur bisa mengalami atau memikirkan tentang seks, ya. Termasuk juga kakek-kakek. Karena pria akan berhenti mengalami mimpi basah ya ketika dia sudah meninggal. Oke. Hal itulah yang dialami oleh si kakek-kakek yang merupakan seorang profesor dan poetris. Bagaimana mungkin ketika dia melihat anak perempuan SMA yang basah-basahan, kemudian pikirannya kemana-mana. Oke? Lalu dia mendapatkan inspirasi untuk menulis. Obviously, it's normal, namanya pria. Even dia sudah berumur, apalagi tidak mempunyai pasangan. Ya, apalagi yang udah basah-basah ya, ngeliat wanita basah-basah dalam, di depan mata itu kayak, aduh, udah liar deh pemikiran kita. Untungnya, dia bisa mengontrol pikirannya, jadi tidak melakukan aksinya. Oke? Dituangkanlah ke dalam bentuk sebuah tulisan. See? Awalnya gue expect bakal ada nih sex scene antara si kakek dengan murid. Ternyata enggak. Dan itu pasti bakalan enggak mungkin ya. Karena jika ada sex scene between the grandfather and young girl, di mana bisa dibilang masih minor ya untuk standar Korea, film tersebut bakal menjadi kontroversi lagi. Oke? Nah, cuma di film Amuse ini dia tidak termasuk seks juga ya. Jadi kayak si profesornya ini ngebayangin ngewe dengan si anak SMA tersebut, tetapi ketika dia masih muda, oke? Tapi nggak yang bener-bener seks loh, tipis-tipis lah imajinasinya. Jadi nggak yang terlalu bener-bener jeger-jeger gitu, nggak. Karena kalau memang betulan terjadi, of course kan bakalan menimbulkan kontroversi di dunia perfilman. Sebab how come kakek-kakek dan anak SMA gitu loh, belum cukup umur ya, masih minor untuk ukuran standar. Karakter anak SMA yang diperankan oleh Kim Go Eun. Pasti kalian tahu kan siapa Kim Go Eun? Mukanya polos, cantik. Nah, dia ini jarang banget ya main drama, ya kan? Pasti kalian tahu dramanya dia itu dari The King, Eternal Monarch yang bareng Lee Min Ho sama Goblin, right? Dia ini memang jarang banget main drama. Mostly dia kebanyakan main film ya. Oke. Nah, bisa dibilang Kim Go Eun ini sangatlah berani
Karena ini dirilis tahun 2012 kan, dia bener-bener berani ya, buka-bukaan. Dia telanjang, bahkan bulu jembutnya kelihatan. Nih. Dan di sini juga adegan skidi papap. She is really brave untuk memainkan peran anak SMA ya. Dapat banget sih. Cocok dengan karakternya. Ditambah lagi dengan kemampuan akting yang bagus. Kenapa dia berani mengambil peran di Amuse? Maybe this is what we call professionalism, right? Dia profesional. Mukanya sih nggak pernah berubah, kualitas acting dari zaman dulu udah bener-bener totalitas banget ya. Totalitas tanpa batas, gitu. So proud of her. She's good in this movie. Banyak aktris ataupun aktor Korea yang ketika mereka bermain drama, mereka tuh kyopta, polos. Namun berbanding terbalik ketika mereka bermain film. Mereka benar-benar berani, oke? Berbeda, sangat wadidaw. Sama seperti Kim Go Eun. Lihat saja di film Amuse, dia berani telanjang. Benar-benar polos tanpa penutup apapun. Bahkan bulu jembutnya pun kelihatan di kamera. Gua mikir ini film bakalan banyak adegan ngeonya. Ternyata enggak ya. Di dalam film Amuse cuma ada adegan panas itu cuma sekali ya. Antara si Kim Go Eun dan muridnya si profesor. Wajar, karena nggak mungkin kan, balik lagi, seorang Harapoji skidi papap dengan anak SMA. Di mana itu termasuk minor, right? Oke. Meskipun di film Amuse ini cuma satu adegan panas, tapi ya adegan skidi papap itu benar-benar erotik banget. Benar-benar keren ya. Dari segi angle, sinematografinya benar-benar bagus. Meskipun dia termasuk film erotik ya. Karena biasanya film erotis itu beberapa lah bisa dibilang, nggak cuma satu. Nah cuman di film ini tuh kayak ada tipis-tipis ya. Tapi dari pikiran si profesornya yang mengimajinasikan, basah-basahan melihat si Kim Go Eun. Oke. Bisa dikategorikan cuman bukan yang seks banget ya, tapi kayak udah pikiran tuh kemana-mana. Supaya mendapatkan tulisan. Jadi dia berpikir seliar-liarnya. Gitu. Dari segi sinematografinya sih udah bagus ya. Caur sih. Rumah profesornya ini kan jauh dari kota ya bisa dibilang. Dikelilingi oleh alam, nature. Dan juga angle gambarnya, kemudian rumah si profesor itu menurut gue keren sih secara desainnya gitu. Nah, film Amuse ini low budget ya bisa dibilang. Karena setting place-nya itu kebanyakan di rumahnya profesor. Entah itu di meja di mana dia ngebuat, tulisan, di dekat rak-rak bukunya, di ruang tamu, atau di halaman sekitar. Jadi mostly itu di rumah profesor. Nah, cuma nggak hanya itu, ada settingan juga di tempat lain ya. Kayak sekolah Kim Go Eun, apartemen milik si murid ya, muridnya profesor, dan juga tempat makan. Nah, yang bagusnya juga, rumah profesor ini tuh surrounded by nature ya, bisa dibilang jauh dari kota. Jadi kayak masih asri, enak dilihat, dan juga bahkan kalau kalian ingat kayak ada suara-suara alamnya gitu. So, it's a good movie meskipun dia low budget. Oke? Dengan low budget bisa menghasilkan sesuatu karya masterpiece. Untuk segi cerita sebenarnya agak
terlalu biasa aja sih, kayak kakek-kakek yang punya pemikiran liar menuangkan ide untuk menulis, habis itu idenya dicuri oleh muridnya sendiri. Ya, bisa dibilang kurang terlalu wow banget gitu. Untuk orang yang benar-benar teliti nih, apalagi yang suka dengan film, kayak apa sih yang bisa membuat film tersebut menjadi lebih kayak extraordinary gitu. Jika kalian suka film erotis, kalian bisa nonton film Amuse. Apalagi jika kalian ingin melihat Kim Go Eun telanjang, polos tanpa apapun, kalian bisa banget nonton Amuse. Film erotik atau film semi yang tidak terlalu banyak adegan panas. Oke? Tetap bisa memancing pikiran liar kalian, terutama para pria. The score is 7/10.